Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Nadia Ulia dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pasundan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang profesi pendidikan, mengaitkannya dengan peran pendidikan ekonomi, serta membahas inovasi pembelajaran e-collaboration learning berbasis AI sebagai solusi menghadapi tantangan pendidikan di era digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Secara umum, profesi adalah pekerjaan yang menuntut keahlian khusus, tanggung jawab moral, serta memperoleh imbalan atau kompensasi. Sedangkan pendidikan merupakan proses membentuk aspek kognitif, afektif, psikomotorik, dan mental melalui kegiatan belajar, berlatih, dan bertindak. Maka, profesi pendidikan dapat dimaknai sebagai bidang pekerjaan dalam dunia pendidikan yang menuntut keahlian khusus dan tanggung jawab tinggi untuk mendidik, membimbing, serta mengembangkan potensi peserta didik. Landasan normatif profesi pendidikan diatur dalam beberapa peraturan penting, antara lain yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menegaskan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, berilmu, kreatif, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menegaskan bahwa guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Landasan operatif profesi pendidikan diwujudkan melalui beberapa regulasi. 1. Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi pendidikan yang menekankan pentingnya kesesuaian antara materi dengan kompensasi. 2. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan, yaitu pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan ilmiah. 3. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan, yaitu penilaian autentik yang menilai proses, performa, dan produk belajar siswa. Selain itu, ada juga Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP agar pembelajaran lebih efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa. Seorang guru profesional harus memahami dan mampu menerapkan berbagai komponen penting dalam pembelajaran seperti filsafat pendidikan seperti perennialisme, esensialisme, progresivisme, dan konstruktivisme. Lalu teori belajar ada behaviorisme, kognitif, humanistik, konstruktivistik. Pendekatan dan strategi belajar seperti pendekatan saintifik, induktif, deduktif, dan kooperatif. Model pembelajaran misalnya PJBL, PBL, Discovery Learning, Inquiry. Metode dan teknik belajar seperti diskusi, demonstrasi, mind mapping, dan space repetition. Semua aspek ini membantu guru merancang pembelajaran yang bermakna, kontekstual, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Tujuan utama pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik pada 3 ranah utama. Yang pertama, kognitif untuk membangun pengetahuan dan kemampuan berpikir kritis, afektif untuk membentuk sikap dan nilai, dan psikomotorik untuk melatih keterampilan nyata dalam bertindak dan berkarya. Selain itu, pendidikan juga membina aspek mental dan spiritual agar peserta didik tumbuh menjadi manusia yang utuh. Di era globalisasi dan digitalisasi ini, guru dihadapkan pada tantangan besar untuk menyiapkan siswa dengan kemampuan 4C, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, and communication. Dalam bidang pendidikan ekonomi, guru berperan menumbuhkan literasi ekonomi, mengajarkan pengelolaan sumber daya, pengambilan keputusan finansial yang bijak,
dan etika ekonomi. Pendidikan ekonomi juga menumbuhkan jiwa kewirausahaan agar peserta didik mampu menciptakan peluang kerja, bukan hanya mencari pekerjaan. Namun, pada kenyataannya masih banyak mahasiswa pendidikan ekonomi yang belajar secara pasif, kesulitan menghubungkan teori ekonomi dengan praktik digital, serta memiliki literasi digital yang rendah. Partisipasi dalam kelas daring pun masih terbatas, sehingga melibatkan mahasiswa dalam pembelajaran ini belum optimal. Untuk menjawab permasalahan tersebut, saya mengusulkan gagasan berjudul E-Collaboration Learning berbasis AI untuk penguatan literasi ekonomi digital dan kesiapan dunia kerja mahasiswa. Model pembelajaran ini menggabungkan kolaborasi digital dan teknologi kecerdasan buatan melalui 3 langkah utama. 1. Proyek kolaboratif digital mahasiswa, yaitu meneliti fenomena ekonomi nyata, misalnya perilaku konsumen di marketplace digital atau dampak ekonomi kreatif di daerahnya. 2. Pemanfaatan AI tools, yaitu mahasiswa menggunakan ChatGPT, Google Trends, atau Excel AI untuk menganalisis data ekonomi dan menyajikan hasilnya dalam video edukatif. 3. Kolaborasi virtual dan penilaian autentik. Diskusi dilakukan melalui platform digital seperti Padlet, Google Meet, atau Miro. Penilaian difokuskan pada proses dan produk, yaitu hasil analisis dan kreativitas video pembelajaran. Berdasarkan jurnal pembelajaran kolaboratif berbasis video pembelajaran, strategi meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam belajar ekonomi oleh Pritandari dan rekan-rekan, tahun 2025 model kolaboratif digital terbukti meningkatkan keterlibatan kognitif, afektif, dan perilaku mahasiswa. Dari keseluruhan pembahasan dapat disimpulkan bahwa profesi pendidikan menuntut guru untuk tidak hanya mengajar tetapi juga menginspirasi dan membentuk karakter peserta didik. Dalam pendidikan ekonomi, guru berperan mencetak generasi yang cerdas secara ekonomi dan berjiwa wirausaha. Sementara itu, penerapan e-collaboration learning berbasis AI menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan keterlibatan, literasi digital, dan kesiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja abad ke-21. Sebagai calon guru ekonomi, kita harus siap menjadi pendidik yang cerdas, kreatif, beretika, dan adaptif terhadap perubahan teknologi. Dengan begitu, pendidikan ekonomi dapat benar-benar menjadi sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa di era digital. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.